Saudara, dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Irfan Widianto terungkap perintah merusak barang bukti CCTV berasal dari Ferdy Sambo. Menurut dakwaan jaksa, ada total 20 CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Namun menurut terdakwa Irfan, Sambo memerintahkan hanya mengambil CCTV yang ada di pos pengamanan karena letak dan sorotannya mengarah ke rumah dinas Ferdy Sambo. CCTV itu pun dirusak. Tidak hanya CCTV, Sambo juga meminta alat untuk menyimpan rekaman CCTV berupa mesin DVR ikut dirusak. Dari keterangan penyedia jasa layanan CCTV, Afung yang bersaksi di persidangan, DVR CCTV Pos Satpam diganti, padahal menurut saksi tidak ada kerusakan. Tidak hanya rekaman di DVR, Ferdy Sambo juga ikut memerintahkan laptop yang menyimpan salinan rekaman CCTV ikut dihancurkan. Dalam dakwaan jaksa terhadap para terdakwa, perintangan penyidikan, Arif Rahman Arifinlah yang mematahkan laptop dengan menggunakan tangannya. Perusakan barang bukti CCTV termasuk rekamannya menjadi dakwaan utama dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Hakim pun kembali meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk penyedia layanan CCTV. Kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini penyedia layanan CCTV diminta jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi. Dalam persidangan, saksi Chong Jiu Fung atau Afung mengungkap diminta oleh AKP Irfan Widianto mengganti DVR atau alat perekam CCTV. Padahal DVR sebelumnya tidak rusak. Itu tidak ada kerusakan dari DVR yang saudara ganti. Ya, pertanyaannya, kenapa kok nggak rusak diganti itu? Apa tidak menjadi pertanyaan saudara gitu? Selama ini kalau pekerjaan saya seperti di lapangan ini, maksud saya kan pekerjaan lepas Pak. Sama terima ada order untuk mesin penggantian itu, saya sesuai dengan pesanan customer saya. Ya itu sudah saudara jelaskan ya, tadi. Siap. Yang ditanya adalah, ya ngapain juga ini nggak ada kerusakan kok diganti kan gitu? Paling tidak kan ada dalam pemikiran saudara yang seperti itu. Ada. Iya. Seperti itu ada. Karena terus, saya pikir ini mesin Cina dan saya sempat kepikir ini kok pos penjagaan kok pakai mesinnya mesin Cina. Kenapa nggak pakai bagusan gitu yang Taiwan? Ya saya pikir ya mungkin karena pengurus komplek yang di sana pemesan seperti ya udahlah. Memang penggantian itu. Saudara mau jawab itu maksudnya apa? Enggak, secara saya melakukan analisa sendiri dalam pikiran saya melakukan pengganti DVR. Oh kenapa ganti? Oh ini mesin lama. Yang saya ganti ini mesin lebih baru. Sekalipun demikian kan saudara sudah sebutkan tadi, saudara katakan bahwa ini tidak ada kerusakan gitu loh. Iya memang tidak ada kerusakan, tapi karena saya disuruh saudara Irfan udah ganti. Jadi saudara Irfan itu ada customer saya kan tidak ada kepentingan di sana Pak untuk tanya kenapa harus diganti. Iya, saya cuma melakukan apa yang disuruh ya saya ganti. Baik. Yang mana yang baru? Kuasa hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pun mencecar Afung bahwa bukan klien mereka yang meminta penggantian DVR CCTV. Saudara saksi tadi sudah bercerita panjang mengenai DVR dan CCTV yang diperintahkan oleh saudara Irfan. Ya. Saudara saksi, di sini saya ingin bertanya, apakah saudara saksi pernah bertemu dengan terdakwa Hendra? Belum pernah. Bagaimana dengan terdakwa Agus? Belum pernah. Apakah saudara saksi pernah dihubungi, meskipun belum pernah ketemu, pernah dihubungi oleh mereka berdua? Belum. Diperintah? Belum. Cukup dari saya. Mungkin lanjutkan rekan saya yang mulia. Silakan. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, dan Ridwan Reki Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu Cuk Putranto mengatakan, "Bang, ini Yosua masih hidup." Pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdy Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif, salah satunya ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdy Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan oleh Hendra dan Arif, Ferdy Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Ra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra dan Arif saat itu,
Arif tidak berani menatap Verdi Sambo. Saat itu Verdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Verdi Sambo mengeluarkan air mata. Setelah pernyataan Verdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tidak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Verdi Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih." Kesaksian Afung mengungkap adanya upaya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Kami tanyakan kepada penuntut umum. Lalu bagaimana praktik perusakan CCTV dilakukan dalam upaya perintangan penyidikan? Kami telah terhubung dengan pakar digital forensik Pratama Persada. Selamat malam, Bung Pratama. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, Bung Pratama, tadi kita mendengarkan bagaimana kesaksian pengusaha CCTV yang menyebutkan soal DVR, kemudian dan CCTV. Kepada kami yang awam ini, Bung Pratama, bisa digambarkankah DVR dalam penggunaan CCTV fungsinya seperti apa dan pentingnya seperti apa? Ya, begini. Jadi kan kalau kita berbicara masalah sistem CCTV itu kan kameranya ada banyak ya. Ya. Ada yang 8, ada yang 16 begitu. Nah, kamera yang banyak itu kan harus dilihat dalam satu konsol, bisa dilihat dalam satu layar kan. Nah, dalam satu layar itu namanya dikonekkan ke DVR, digital video recording gitu. Jadi satu alat yang di dalamnya nanti ada hard disknya, kemudian ada sistem untuk recordingnya dan ada sistem untuk view-nya. Nah, itu nanti ada colokan-colokan kamera CCTV itu nyolok ke DVR ini. Nah, dari DVR inilah semuanya bisa dikontrol. Mau mematikan CCTV-nya, mau merekam CCTV-nya, mau menghapus CCTV-nya, atau apapun, atau menamai CCTV-nya itu bisa dari DVR ini gitu. Nah, di DVR ini komponen utamanya itu ada boardnya itu kayak board komputer begitu yang fungsinya untuk sistem operasi yang ada di perekaman CCTV-nya, dan ada hard disk yang digunakan untuk penyimpanan. Hard disknya inilah yang sebenarnya digunakan untuk menyimpan data-data rekaman dari semua kamera yang terkoneksi ke dalam alat DVR ini gitu, atau dalam digital video recording ini. Nah, oleh karena itu DVR ini sangat penting gunanya. Untuk apa? Untuk merekam, untuk menjadi sistem yang melakukan perekaman terhadap apa yang dilihat di kamera-kamera yang dipasang di sekitar kita gitu, atau di rumah tersebut. Nah, DVR ini bisa dikonekkan ke monitor yang bisa digunakan untuk melihat secara real time rekaman-rekaman, atau melihat secara real time keadaan dari kamera-kamera tersebut, atau tidak dikonekkan ke kamera, nggak ada masalah gitu. Jadi walaupun kameranya pun monitornya pun mati, DVR-nya tetap hidup gitu. Nah, DVR ini yang model-model baru biasanya sudah bisa terkoneksi ke aplikasi gitu. Jadi bisa kita monitor menggunakan komputer, bisa kita monitor menggunakan handphone begitu, sehingga sebenarnya tidak perlu monitor yang ditaruh di alat DVR-nya itu gitu. Oke, artinya untuk alat merekam, menyimpan, jadi kalau nanti mau playback atau memutar kembali itu bisa lewat DVR begitu ya, Bung Pratama. Betul. Nah, berapa besar kapasitas DVR biasanya dan bisa merekam sampai durasi berapa lama? Nah, ini tergantung dengan kapasitas hard disk-nya. Ada yang 1 tera, ada yang 2 tera, ada yang 4 tera, bahkan sekarang ada 8 terabyte begitu. Nah, masalah lama tidaknya itu tergantung resolusinya. Apakah resolusinya mau kita atur yang resolusi tinggi, resolusi menengah, atau resolusi low gitu. Kalau resolusinya low, yang rekamnya bisa panjang, bisa sebulan, bisa 2 bulan begitu. Dan nanti akan otomatis terhapus gitu. Jadi misalkan perekaman dalam waktu sebulan, nanti tanggal 1 bulan depannya itu menghapus tanggal 1 bulan sekarang gitu. Jadi muter terus. Kalau tadi saksi di sidang menyatakan ya diminta untuk menghapus 2 tera. Seberapa besar 2 tera itu kira-kira kalau jangka waktu atau durasinya berapa lama? 2 tera dengan kapasitas resolusi yang standar itu bisa sebulan lebih itu mungkin. Bisa 1 bulan ya? Ya. 1 bulan terakhir. Nah, tadi juga disebutkan dalam persidangan. Kameranya, Mbak. Kameranya ada berapa gitu. Kalau kameranya semakin banyak, dia semakin dekat waktunya gitu. Tapi tadi saya dengar kameranya ada 8 ya. Kalau kamera 8 saya pikir 30-40 hari masih bisa itu.
Oke, 30 sampai 40 hari bisa terekam di DVR itu. Nah, untuk data yang dihapus di DVR sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, bisakah data yang dihapus ini dikembalikan atau direstore sehingga bisa ditayang ulang? Ya bisa banget lah. Bisa ya? Bisa sekali gitu. Selama selama apa hardware-nya itu tidak benar-benar rusak begitu, tidak rusak hancur lebur gitu, data tersebut masih bisa direcovery gitu. Bahkan kalaupun terbakar sebagian, itu masih bisa beberapa datanya direcovery begitu. Kecuali kalau yang menghapus pinter gitu. Dia menggunakan tool khusus untuk melakukan erasing gitu, melakukan penghapusan begitu, karena ada tools khusus untuk wiping isi dari hard disk itu sehingga tidak bisa direcovery. Nah, kalau itu memang agak susah Permanen. sekali gitu. Oke. Tapi kalau penghapusan biasa, aduh enteng banget cara balikinnya. Gampang. Nah, tapi di sidang tadi juga menyatakan ada saksi Afung yang menyatakan bahwa sudah nggak ada lagi mesin DVR lama. Apakah bisa CCTV-nya berfungsi tanpa ada hard disk di dalamnya? CCTV bisa berfungsi dong tanpa hard disk, Oke. tetapi tidak bisa merekam. Gitu. Ah, Untuk view saja bisa gitu, tapi tidak bisa dilakukan perekaman. mungkinkah hard disk itu tidak ada di mesin DVR atau selalu Kayaknya ada? Kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada. Ya pasti ada gitu. Walaupun kecil, biasanya kalau kita beli DVR standarnya itu sudah barengan dengan hard disknya. Saya nggak pernah nemuin itu orang jual DVR gitu tanpa ada hard disk atau tanpa ada media penyimpanan. Minimal ada ada SD card lah gitu. SD card yang digunakan untuk melakukan perekaman gitu. Tapi kalau nggak sama sekali, kok kayaknya enggak ya gitu. Kecuali kalau kamera-kamera murahan ya, kan ada tuh kamera sekarang 200.000 gitu, yang 1 biji 2 biji doang itu, nah itu mungkin nggak ada gitu. Tapi kalau DVR harusnya sih ada ya. Oke, Anda tadi menyebutkan seharusnya bisa di-restore untuk dilihat kembali rekaman Ya. dalam DVR kalau kerusak atau cara menghapusnya sederhana begitu ya menurut Anda. Tapi kan tadi juga ada pernyataan bahwa laptop yang menyimpan rekaman itu kemudian dipatahkan atau dirusak. Ini Yang sudah dirusak itu kena hard disknya atau tidak gitu. Kalau yang Oke. dirusak adalah komputernya, monitornya hancur, tapi selama hard disknya masih bisa direcovery begitu, disknya, piringannya itu masih bisa dibuka, saya pikir masih bisa direcovery begitu. Orang yang hard disk kebakar aja masih bisa kok, Mbak. Hard disk yang patah aja masih bisa kok. rumitkah itu untuk bisa merestore kembali video untuk bisa ditarik dan Rumitnya dilihat enggak. kembali? Rumitnya enggak, but take times gitu. Butuh waktu tergantung kerusakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan biasanya untuk bisa mengembalikan kembali rekaman yang disebutkan tadi sudah dirusak atau dihapus? Kalau dihapusnya dengan dihapus biasa gitu ya, masih utuh begitu, itu nggak nyampe 3-4 jam udah selesai itu, beres itu. Dengan hard disk 2 tera ya, dengan hard disk 2 tera gitu. Oke, Tapi kalau misalkan itu udah hancur gitu, udah patah-patah gitu ya, mungkin butuh waktu 3-4 hari lah ya. jadi Untuk- menurut Anda kalau memang ada situasi dalam hal ini dihapus kemudian laptopnya dipatahkan, DVR tidak ada, apakah masih bisa ada peluang untuk bisa menarik kembali atau merestore kembali rekaman CCTV itu? Asal dalam hard kasus ini? disknya ada, fisiknya ya, hard disk fisiknya ada begitu, Baik. itu bisa kita tes untuk kita recovery. Asalkan hard disknya ada, itu yang Ya. penting ya. Hard disk penyimpanannya ada begitu. Baik. Saya pikir mereka tidak akan punya pikiran untuk menghapus ini dengan aplikasi-aplikasi eraser yang mungkin mereka nggak ngerti gitu, karena tidak sembarangan orang ngerti aplikasi penghapus yang tidak bisa direcovery lagi begitu. Oke, Karena perintahnya kan dadakan ya, perintahnya dadakan, Ya, kemudian perlu menghapus begitu ya. Paling tinggal di delete aja gitu. Kan kita tahu ketika kita melakukan delete biasa pun, jadi kalau kita berbicara masalah hard disk, format hard disk gitu, kalau kita melakukan penghapusan biasa, yang Baik. dihapus itu bukan datanya, tapi itu daftar isinya lah gitu. Daftar isinya dihapus gitu, tapi datanya masih ada di sana gitu. Katanya masih ada dan mungkin saja bisa ditarik atau ditayangkan kembali ya. Baik. Sekali. Terima kasih Bung Pratama sudah berbagi informasi terkait dengan DVR, CCTV dan apa pentingnya DVR dalam CCTV bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.